teman-teman. Selamat pagi Pak Ustadz dan semuanya. Pagi. Pak Ustadz Hafiz As-Saifi, terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ustadz untuk hadir dan berbagi pandangan dengan kami hari ini ya. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Kemudian Ustadz, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, wawancara ini akan berfokus pada isu yang cukup sensitif ya, dan menarik juga perhatian publik di Indonesia, yaitu mengenai hak-hak kelompok LGBT. Kami ingin mendapatkan perspektif dari sudut pandang agama, khususnya dari tradisi Islam yang Ustadz wakili ya, serta bagaimana isu ini dipahami dan direspon dalam konteks keagamaan di Indonesia. Boleh silakan pertanyaan pertama. Aku. Baik, silakan. Jadi gini Pak Ustadz, dari tim kita ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, belakangan ini kan isu mengenai hak-hak kelompok LGBT menjadi topik yang cukup banyak diperbincangkan ya. Di Indonesia dari sudut pandang Islam dan pemahaman, Ustadz, mengenai pandangan umat Islam secara luas, bagaimana sih ormas-ormas itu atau majelis-majelis agama Islam di Indonesia umumnya memandang dan merespon isu-isu terkait hal-hal tersebut, terkait hak-hak LGBT ini? Apakah terdapat perbedaan pandangan atau pendekatan di antara berbagai organisasi atau kelompok Islam, Ustadz? Siap. Kalau untuk kelompok-kelompok Islam sendiri, masing-masing punya misi dan visi masing-masing ya. Karena ada yang memang sepak terjangnya keras, ada yang memang lembut, ada yang memang mengajak, macam-macam sebetulnya. Tapi secara kalau ada yang keras ya mungkin pasti menentang mereka dan mungkin sebagian menjauhi mereka. Terus kemudian kalau ada yang lembut mungkin ada cara pendekatan, kemudian bersosialisasi. Ya, banyak juga teman-teman ustadz juga yang termasuk saya dulu pendekatan kepada kaum-kaum tersebut. Selama 2 tahun saya menterapi kaum tersebut. Jadi baik itu lesbi, gay, karena saya mungkin Kirana tahu lah ya, kita bergerak di hipnoterapi kan. Selama kurang lebih 2 tahun saya mengalami pendekatan seperti itu dan memiliki banyak risiko sebetulnya ketika menangani kaum-kaum seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada beberapa, baik itu di kalangan orang kampung maupun orang-orang kota, bahkan kalangan beberapa artis ya. Terus sedangkan dalam pandangan Islam itu LGBT memang ditentang. Ketika di zaman Nabi Lut itu di masa Nabi Lut itu terjadinya kaum Sodom atau LGBT. Makanya Lut itu asal kata dari bahasa Arab namanya liwat. Liwat itu artinya sodomi. Jadi kaum Sodom pada saat itu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, makanya ketegasan agama pada saat itu sampai Allah turunkan malaikat untuk menghancurkan kaum tersebut karena dinasihati agak susah. Dan diberikan pendekatan di zaman Nabi Lut sendiri, Nabi Lut memberikan pendekatan kepada kaum-kaum tersebut. Lagi-lagi yang namanya bisa dibilang LGBT ini kan merupakan salah satu faktor otak yang sudah terkontaminasi terhadap satu faktor hal gitu kan. Jadi bisa dibilang dopaminnya berbeda dengan dopamin orang-orang biasa. Jadi kayak gini. Kalau kita berbicara tentang hormon dopamin, kalau misalnya andai kata si A hormon dopaminnya lebih condong kepada perempuan, maka dia akan suka dengan perempuan. Kemudian ketika si A tersebut condong hormon dopaminnya suka laki-laki, maka dia akan berkaitan dengan laki-laki. Makanya bisikan-bisikan setan itu biasanya merangsang kepada sel-sel darah dan sel-sel dopamin itu sendiri. Makanya butuh ada pendekatan yang sangat panjang untuk menyadarkan mereka. Dan salah satunya dari sekian banyak pengalaman yang saya alami, kaum-kaum LGBT ini tidak bisa dijauhi. Kayak contoh, misal kita sebagai pemuka agama, kamu itu dosa, kamu itu pasti masuk neraka. Itu mereka akan makin menjauh dari agama. Nah, mereka akan makin jauh dari kebaikan. Tapi ketika kita mengatakan, saya selalu mengatakan kepada mereka masih ada surga buat pendosa selama ente mau sadar dan berubah begitu kan. Dan itu yang selalu saya katakan. Maka kita bicara lagi, ketika mereka sudah edik terhadap hormon dopamin tersebut, ya saya kasih simpel, hormon dopamin itu adalah hormon kesenangan terhadap satu hal. Kayak contoh, kalau kita hormon dopaminnya senang lihat film, maka kita akan selalu lihat film. Kalau hormon dopaminnya senang lihat
film Amerika, maka hormon dopaminnya akan aktif ketika ngeliat film Amerika. Dikasih film Korea nggak bisa. Dan beda lagi ketika hormon dopaminnya seneng sama film Korea, dia dikasih film Amerika dia nggak suka, kadang-kadang begitu. Jadi hormon dopamin ini adalah salah satu sistem yang memang dipengaruhi. Makanya bisikan-bisikan setan itu mempengaruhi hormon. Dalam ilmu kedokteran begitu ya. Makanya ketika mereka mengalami satu masa-masa di mana dijauhi oleh sekalipun orang yang memang taat ibadah, menjauhi mereka, malah mereka akan menjauh dari kebaikan itu. Maka dalam agama itu dianjurkan ittaqillah haitsu ma kunta watbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi agama itu menyarankan sekalipun ente banyak dosa, tapi ente harus berbuat baik. Karena dengan kebaikan itu lama-lama dia akan mengurangi keburukan-keburukan yang dialami. Contoh, ada seseorang masih mabuk. Nah, suruh aja sholat. Ketika dia rajin sholat, maka perlahan-lahan dia akan menyadarkan dirinya tanpa dengan nasihat begitu. Nah, ketika di LGBT ya suruh saja berbuat baik, kumpul bareng orang-orang baik gitu kan. Terus kemudian diajak sosialisasi. Nah, itu beberapa pendekatan ormas-ormas dengan berbagai macam hal ya. Salah satunya seperti itu. Jadi mereka mengajak kaum LGBT dengan lingkungan-lingkungan positif. Kemudian diajarkan hal-hal positif begitu. Terus kemudian mereka juga ada sebagian yang mereka juga itu tahu itu dosa gitu dan haram, tapi mereka tidak mau menyalahkan orang tersebut karena khawatir menyakiti hati mereka. Ada yang memang tegas sama sekali tidak mau sosialisasi dengan mereka. Tapi secara agama LGBT itu dilarang. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan Allah itu melaknat kaum-kaum yang menyukai sesama jenis. Salah satunya itu. Bahkan seperti transgender sendiri juga la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijal bin nisa, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, mutasyabihat minan nisa bir rijal, dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan LGBT itu kan satu lesbi, gay, transgender dan biseksual itu salah satu hal yang ditentang oleh agama. Cuma mungkin beberapa ormas-ormas agama itu banyak sekali melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat berbeda. Di antara yang kalau yang garis keras mereka toh nggak mau bergaul gitu kan. Kalau garis-garis yang sedang ya kan kadang menyesuaikan. Ada garis-garis yang lembut, mereka memang menampung hal-hal itu gitu kan. Mereka bersosialisasi dengan mereka, kemudian berikan arahan, bahkan mendakwahi mereka begitu. Kurang lebihnya di lapangan. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Atas kesediaan waktu untuk Sahabat Antonio di siang hari ini dan berbagi pandangan dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Bagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, wawancara ini berfokus pada isu yang cukup sensitif dan menarik perhatian publik di Indonesia, yaitu mengenai hak-hak kelompok LGBT. Kami ingin mendapatkan perspektif dari sudut pandang agama, khususnya dari tradisi Katolik yang Brother wakili, serta bagaimana isu ini dipahami dan direspon dalam konteks keagamaan di Indonesia. Oke, untuk memulai diskusi ini, Frater kita tahu bahwa isu hak-hak kelompok LGBT menjadi perbincangan yang cukup hangat di Indonesia. Dari sudut pandang gereja dan wawasan yang Frater miliki, itu tentang dunia secara luas. Bagaimana gereja-gereja di Indonesia umumnya melihat dan merespon isu-isu terkait hak-hak LGBT ini? Apakah ada pandangan atau pendekatan yang berbeda-beda di antara berbagai dominasi kelompok atau kelompok Katolik atau organisasi dalam gereja? Oke, terima kasih sebelumnya. Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Frater. Oke. Kedengeran. Oke. Nah, ya tadi dibilang di pembuka ya, itu tuh isu sensitif gitu ya, tentang homoseksual, LGBTQ gitu ya. Jadi sebenarnya gereja Katolik, karena Frater kan Katolik gitu ya, Frater beri pandangan dari gereja Katolik gitu. Gereja Katolik tetap mengambil posisi menolak gitu ya, menolak segala hal bentuk tentang LGBT gitu ya. Tapi seperti mungkin tahun lalu apa tahun 2023 gitu ya, Paus Fransiskus juga ditanya tentang hal seperti ini juga gitu kan ya, almarhum
Paus Fransiskus ditanya tentang LGBT. Sebenarnya gereja tidak sepenuhnya menolak gitu ya. Dalam tanda kutip tidak sepenuhnya ya. Tidak sepenuhnya dalam hal apa gitu. Dalam hal misalnya orang yang LGBT gitu ya, orang yang mengidap atau ya bukan mengidap ya yang LGBT lah gitu ya, masih bisa diterima di gereja gitu ya. Tapi dalam dalam syarat gitu ya, hal yang penting dari pasangan sesama jenis ini adalah kan homoseksualnya gitu ya. Nah, yang menjadi perbincangan atau menjadi isu hangatnya itu adalah ketika apakah mereka ini boleh dinikahkan atau enggak gitu ya, diberkati atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya Paus Fransiskus bilang sih, siapakah saya bisa menghakimi mereka gitu ya. Tetapi dalam berbagai dokumen gereja terus ada respon-respon itu gereja Katolik pengen bilang kalau pemberkatan sesama jenis gitu ya, pernikahan sesama jenis itu tidak diperbolehkan oleh gereja Katolik gitu ya. Tidak diperbolehkan karena apa? Karena kodratnya manusia itu adalah laki-laki dan perempuan gitu ya. Dalam hukum gereja pun, dalam kitab hukum kanonik gitu ya, gereja itu mengatur pernikahan antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan gitu. Jadi bukan seorang laki-laki dan seorang laki-laki lagi gitu. Nah, di situ hal yang tidak bisa diterima gereja ketika harus memberkati atau menerimakan sakramen perkawinan bagi mereka sesama jenis yang ingin menikah gitu. Baik, terima kasih Father atas penjelasannya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Kak. Oke, baik. Jika sudah, bisa ditutup sama Kak Devia ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Frater atas waktu dan pandangan yang sangat berharga yang telah Frater bagikan. Wawasan Frater mengenai isu ini baik dari perspektif teologis maupun dalam konteks sosial di Indonesia sangat membantu kami dalam memahami kompleksitas permasalahan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi banyak pihak. Sekali lagi terima kasih ya Frater atas kehadirannya.